Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia? Perkenalkan, nama saya Fahrial. Saya guru penggerak angkatan 7 yang berasal dari Aceh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang modul 1.4 koneksi antar materi budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri seorang anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga pendidikan itu tidak bersifat statis tapi dinamis. Nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya mampu memotivasi muridnya menuju kebahagiaan sesungguhnya melalui proses pembelajaran. Nilai guru penggerak itu sendiri terdiri dari diri, reflektif, inovatif, kolaboratif, sedangkan peran guru penggerak sendiri jadi pemimpin pembelajaran, support bagi guru lain, kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan. Visi guru penggerak. Visi dapat terwujud jika dapat bekerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode apresiatif diri dengan tahapan bagi. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan, atur eksekusi. Budaya positif. Dari tahapan baca akan muncul kebiasaan-kebiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Dalam pertanyaan pematik, sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, kontrol, motivasi, hukuman dan penghargaan, kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan? Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendidikan anak untuk melakukan kontrol diri dan menentukan kepercayaan diri. Nilai kebijakan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini yaitu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Untuk posisi kontrol sendiri, beri hukuman, buat rasa bersalah, teman, memantau dan jujur. Sedangkan kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, dan kesenangan. Untuk segitiga restitusi itu sendiri, menstabilitaskan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Soal nomor 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah belajar modul ini? Perubahan yang terjadi di mana saya belajar untuk lebih mampu menahan emosi saya ketika ada siswa yang melakukan indisipliner. Saya juga mencoba mempromosikan diri berada di posisi merdeka dengan memahami motivasi yang timbul dan mendorongnya, serta merubah perilaku tersebut menjadi budaya yang positif. Soal nomor 3, pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah saya. Dalam menerapkan posisi kontrol sebagai manajer untuk penerapan budaya positif, terkadang saya memang banyak kendala dan perbedaan pendapat baik dengan atasan dan teman sejawat. Akan tetapi, saya berusaha semaksimal mungkin untuk terus mencoba melakukan pendekatan
dalam mensosialisasikan penerapan budaya positif, ya, saling berdiskusi dan berkolaborasi. Pertanyaan nomor 4, bagaimanakah perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa sangat tertantang untuk dapat menempatkan posisi manajer dalam melakukan segitiga restitusi. Karena sebagai manajer, guru menuntun siswa untuk dapat memberikan kesempatan dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. Soal nomor 5, menurut saya terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Nah, hal baik yang menurut saya sudah terrealisasi dalam kelas atau di sekolah adalah menerapkan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan serta keyakinan kelas yang berpedoman pada memihak kepada murid. Sedangkan hal yang masih perlu diperbaikan adalah posisi kontrol guru yang masih menggunakan metode menghukum dan membuat rasa bersalah. Soal selanjutnya, soal 6, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya dan bagaimana perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Sebelumnya, dalam menerapkan 5 posisi kontrol, saya sering menggunakan posisi sebagai teman dan pemantau. Saya merasa yakin dengan tindakan yang saya berikan, walaupun sebenarnya hasil yang diharapkan kurang berhasil. Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol yang akan atau sedang saya terapkan adalah posisi manajer. Dan saya merasakan perbedaan yang tampak pada murid saya yang lebih bertanggung jawab atas permasalahan yang mereka hadapi. 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya? Kira-kira mana yang saya praktekkan dan bagaimana saya praktekkan? Sebelumnya, saya pernah menerapkan segitiga restitusi di sekolah saya, tetapi belum seutuhnya saya gunakan. Tahapan yang pernah saya gunakan dan saya rasa berhasil yaitu di mana murid saya mau mengakui akan kesalahannya. Saya mencoba memberikan kebebasan kepada murid saya untuk mencari solusi yang tepat dan seimbang dengan permasalahannya. 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, ada hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses budaya positif adalah kerjasama yang baik antara warga sekolah, kerjasama yang menanamkan nilai-nilai positif, saling berkolaborasi dan mengerti. Dan yang paling terpenting adalah rasa saling menghargai dan ikhlas dalam berbuat untuk membentuk satu tujuan, merdeka belajar. Itu guru yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.